Jejak di Taman Pramuka. Selamat datang di channel Jejak Hororit. Setiap tempat punya jejak, setiap tragedi punya bayangan. Dan malam ini, kita akan menelusuri kisah nyata yang membuat bulu kuduk merinding. Cerita dibuka dengan, tolong, jangan dekati saya. Suara itu melengking di tengah malam, terdengar dari arah taman yang sunyi di Jalan Riau. Seorang tukang parkir bernama Indra Lesmana gemetar saat menoleh. Matanya menangkap bayangan besar hitam berdiri hanya beberapa langkah darinya. Tubuh itu tinggi, berotot, dengan bulu lebat menutupi hampir seluruh tubuhnya. Sorot matanya merah menyala, seakan hendak menelan siapapun yang berani menantang. Indra tak bisa bergerak. Suara rantai besi yang diseret dari arah bawah tanah taman semakin jelas terdengar. Sebelum kita larut dalam kisah ini, pastikan Anda sudah subscribe channel Jejak Hororit agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita penuh misteri dan kisah nyata lainnya. Malam itu, udara Bandung terasa lembab. Angin membawa bau tanah basah dan aroma daun yang membusuk. Lampu taman hanya beberapa saja yang menyala redup, sisanya dibiarkan mati. Seakan taman itu memang sengaja dibiarkan tenggelam dalam kegelapan. Indra, yang sudah bertahun-tahun menjaga parkiran di sekitar Taman Pramuka, sering mendengar cerita seram dari para pengunjung atau pedagang kaki lima yang lewat. Namun, baru malam itu ia melihat sosok hitam besar yang diyakini sebagai genderuwo. Taman Pramuka, dengan luas hampir 13.000 meter persegi, sebenarnya dirancang indah pada masa kolonial Belanda di tahun 1920-an. Saat siang hari, taman ini tampak biasa saja, dengan pepohonan rindang dan jalur setengah lingkaran yang menambah keasrian. Anak-anak berlarian, remaja nongkrong, dan keluarga duduk menikmati udara Bandung yang sejuk. Namun, ketika malam menjelang, taman ini berubah wajah. Gelap yang menutupinya seolah membangkitkan sesuatu yang sudah lama terkubur. Sejarah kelam menetes dari setiap dinding usang, terutama dari sebuah bangunan kecil di sisi timur taman. Bangunan itu, menurut cerita para sesepuh, dahulu adalah pintu masuk menuju penjara bawah tanah peninggalan Belanda. Sebuah tempat di mana para pejuang dan tahanan politik disiksa, disekap, bahkan banyak yang tidak pernah kembali. Lorong-lorong di bawah tanah itu kini hanya tersisa sebagian, ditutup dengan tembok seadanya. Tapi tembok itu mulai rapuh, beberapa bagian bolong, dan menampakkan kegelapan pekat di baliknya. Indra sering mendengar suara dari balik tembok itu. Kadang suara rantai diseret, kadang jeritan panjang seakan seseorang tengah merasakan siksaan yang tak terperi. Ia mencoba meyakinkan dirinya itu hanyalah suara angin, atau imajinasinya sendiri. Tetapi, bagaimana mungkin angin bisa terdengar seperti seseorang memohon ampun? Legenda yang paling menempel pada Taman Pramuka adalah tentang prajurit tanpa kepala. Konon, pada masa kolonial, seorang prajurit Belanda dihukum mati dengan cara yang kejam. Kepalanya dipenggal, lalu tubuhnya dibuang begitu saja di area taman. Sejak saat itu, sosok prajurit menunggang kuda kerap terlihat pada malam hari, berkeliling taman dan bahkan sampai ke Jalan Tongkeng. Tubuhnya tegap dengan seragam militer, tapi tanpa kepala. Konon, ia mencari kepalanya yang hilang, sambil menebarkan teror kepada siapapun yang berani menatapnya. Banyak warga yang bersumpah pernah melihatnya. Seorang ojek online pernah bercerita kepada Indra. Malam itu, ia melintas di sekitar taman sekitar pukul 2 dini hari. Tiba-tiba lampu motornya meredup, dan dari kejauhan ia melihat sosok kuda berlari pelan. Awalnya ia mengira ada orang yang sedang berkuda, tapi saat mendekat, tubuhnya hampir lumpuh ketakutan. Sosok itu jelas berseragam prajurit, tubuh tegap, tapi tidak ada kepala di atas pundaknya. Sang ojek hampir menabrak trotoar karena panik. Ia tak pernah lagi mau lewat taman itu di malam hari. Indra sendiri tidak pernah melihat langsung sosok prajurit itu, tapi ia percaya sepenuhnya. Pasalnya, setiap kali lewat tengah malam, ia merasakan hawa dingin menusuk tulang. Hembusan angin terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang berlari cepat di sekeliling taman. Daun-daun bergerak, meski angin tidak terlalu kencang. Dan kadang, samar-samar terdengar suara derap kuda. Ada pula cerita dari seorang pedagang kaki lima bernama Srianto. Ia sering menjajakan gorengan di dekat pintu masuk taman. Suatu malam, ia sedang membereskan dagangannya ketika merasakan ada yang memperhatikannya. Saat ia menoleh,
terlihat seorang pria tua dengan wajah pucat berdiri di bawah pohon besar. Pria itu mengenakan pakaian zaman dulu, seperti kakek-kakek Jawa dengan kain lusuh. Srianto mencoba menyapa, tapi pria itu hanya tersenyum, lalu menghilang perlahan, seakan tubuhnya larut bersama kabut malam. Cerita demi cerita membuat Taman Pramuka semakin dikenal sebagai salah satu titik angker di Bandung. Padahal, lokasinya tepat di tengah kota, dikelilingi jalan besar yang ramai. Namun siapa sangka, di balik keramaian Bandung, ada taman yang menyimpan jeritan masa lalu. Indra sering ditanya, kenapa ia masih berani bekerja di sana. Ia hanya mengangkat bahu. Katanya, rasa takut sudah menjadi bagian dari hidupnya. Tapi meski terbiasa, setiap kali suara rantai dari bawah tanah itu terdengar, bulu kuduknya tetap berdiri. Kadang ia berlari menjauh, kadang hanya duduk terpaku sambil membaca doa. Ia yakin, roh-roh yang gentayangan di taman itu bukan sekedar mitos. Mereka adalah arwah penasaran, korban kekejaman masa lalu yang tak pernah tenang. Pada malam itu, ketika sosok hitam besar berdiri di sampingnya, Indra bahkan tidak bisa menjerit. Mulutnya terkunci. Makhluk itu hanya menatap, lalu berjalan menjauh, meninggalkan aroma menyengat seperti bangkai terbakar. Sesaat kemudian, suara derap kuda terdengar lagi, semakin menjauh ke arah jalan tongkeng. Indra tahu, malam itu ia tidak sendirian. Ada sesuatu yang berputar-putar di Taman Pramuka, sesuatu yang mungkin akan selamanya menghuni tempat itu. Malam semakin larut. Bandung yang biasanya hangat terasa membeku di sekitar taman itu. Indra bersandar pada pohon, tubuhnya gemetar hebat. Dari jauh, samar-samar terdengar suara tawa wanita. Tawa itu panjang, melengking, dan sangat jelas berasal dari dalam taman. Indra menutup telinga, tapi suara itu tetap menembus. Tawa itu seperti menertawakan keberaniannya, seakan berkata, "Kau tidak akan pernah bisa pergi dari tempat ini." Dan sejak malam itu, kisah tentang Taman Pramuka semakin meluas. Orang-orang yang melintas sering mempercepat langkah, beberapa bahkan memilih memutar jalan lebih jauh hanya untuk menghindari taman ini. Bagi mereka, Taman Pramuka bukan sekedar ruang hijau kota. Ia adalah monumen tak kasat mata, tempat di mana sejarah berdarah dan arwah penasaran masih berkeliaran hingga hari ini. Penjara bawah tanah. Suara itu lagi-lagi terdengar, jeritan panjang yang serak, bercampur dengan gema besi yang diseret. Malam itu, Indra tidak sendirian. Ada seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian sejarah bernama Arwan Sutrisno. Ia sengaja datang ke Taman Pramuka malam hari, membawa kamera kecil dan buku catatan. Tujuannya sederhana, ia ingin membuktikan sendiri apakah kisah penjara bawah tanah peninggalan Belanda itu benar adanya. Arwan sudah lama tertarik pada sejarah kolonial di Bandung. Dari buku-buku tua, ia mengetahui bahwa banyak lokasi publik di Bandung sebenarnya menyimpan kisah kelam. Taman Pramuka salah satunya. Menurut arsip yang pernah ia baca di perpustakaan kota, ada catatan tentang sebuah detention chamber, atau ruang tahanan yang dipakai Belanda untuk mengurung para pribumi yang dianggap melawan kekuasaan. Letaknya disebut-sebut ada di bawah area taman. Arwan penasaran, dan ia ingin melihat jejaknya sendiri. Indra awalnya menolak menemani. Baginya, mendekati tembok yang menutup pintu ke ruang bawah tanah adalah hal yang tidak boleh dilakukan sembarangan. Ia percaya roh-roh para tahanan masih bergentayangan di sana. Namun, Arwan berhasil membujuk. Katanya, ini demi penelitian. Ia hanya ingin mengambil beberapa foto dan mencatat kondisi bangunan. Mereka pun berjalan pelan menuju sisi timur taman. Di sana, sebuah bangunan kecil berdiri, catnya sudah mengelupas, dan dindingnya penuh lumut hijau. Bagian bawah tembok retak, menyisakan celah gelap seperti mulut raksasa yang siap menelan siapa saja yang berani mendekat. Dari celah itu, udara dingin menyembur, membawa aroma lembab bercampur karat. Arwan menyalakan senter kecil, sinarnya menembus lubang gelap itu, namun hanya memperlihatkan lorong panjang dengan dinding bata yang kusam. "Mas, dengar enggak?" bisik Indra. Arwan menahan napas. Suara rantai itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, diikuti dengan suara seseorang mengerang. Suaranya berat, parau, seolah ada orang yang dipukul dan berusaha bertahan. Arwan merinding. Ia mencoba merekam suara itu dengan ponsel, tapi tiba-tiba baterainya drop.
Dari 70% langsung mati total. Ia tertegun, lalu tertawa kecil mencoba menutupi rasa takut. Mungkin karena cuaca dingin, katanya. Namun dalam hati, ia tahu itu bukan alasan logis. Indra sudah keringat dingin. Ia ingin pergi, tapi Arwan justru makin penasaran. Ia menunduk ke arah celah dan berusaha menyorot lebih dalam. Saat itulah, sekilas ia melihat bayangan hitam melintas cepat, seperti seseorang sedang berlari di ujung lorong. Ia terkejut, senter hampir jatuh dari tangannya. "Mas, ada orang di dalam," katanya dengan suara bergetar. Indra langsung menarik bajunya. "Jangan diterusin, Kang. Itu bukan orang. Percaya sama saya, itu bukan orang." Namun, rasa ingin tahu Arwan lebih besar daripada rasa takut. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan kamera, dan mencoba mengambil foto dari celah. Saat lampu kilat kamera menyala, tiba-tiba terdengar suara teriakan keras dari dalam lorong. Begitu dekat, seakan berasal hanya beberapa meter di depan mereka. Indra langsung jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Arwan mundur 2 langkah, matanya terpaku pada hasil foto yang muncul di layar kamera. Tampak dinding bata, rantai berkarat yang tergantung, dan sebuah bayangan hitam setinggi hampir 2 meter, berdiri tegak menghadap ke arah kamera, tanpa wajah yang jelas. Arwan tercekat. Ia ingin menghapus foto itu, tapi jarinya kaku. Indra, dengan suara hampir menangis, berkata lirih, "Itu dia, penghuni bawah tanah. Mereka marah kita ganggu." Suasana taman mendadak sunyi. Angin berhenti berhembus, pepohonan diam seolah menyaksikan apa yang terjadi. Lalu, samar-samar terdengar derap langkah kuda dari kejauhan. Suaranya makin lama makin dekat, mengitari taman. Arwan dan Indra saling pandang. Keduanya tahu, ini adalah tanda kemunculan sosok yang lebih ditakuti, prajurit tanpa kepala. Indra bangkit dengan gemetar, menarik tangan Arwan. "Kita harus pergi sekarang." Namun, sebelum mereka sempat berlari, seekor kuda berwarna hitam pekat melintas di jalan taman, hanya beberapa meter di depan mereka. Tubuh kuda itu berotot, matanya merah menyala. Di atasnya, duduk seorang prajurit dengan seragam kolonial, lengkap dengan sabuk dan senjata. Tubuhnya tegap, tapi lehernya kosong. Tidak ada kepala di sana. Dari lubang leher itu, asap putih tipis keluar, mengepul seperti kabut. Arwan terdiam membeku. Indra berteriak lirih sambil menundukkan kepala, takut melihat lebih lama. Sosok itu berhenti, menoleh tanpa kepala, lalu melengos ke arah lorong bawah tanah. Sekejap kemudian, kuda itu melompat masuk begitu saja menembus tembok. Arwan hampir tak percaya matanya. Bagaimana mungkin seekor kuda dan prajurit bisa menembus tembok bata? Hening kembali menyelimuti taman. Indra menangis kecil, tubuhnya masih gemetar hebat. Ia bersujud di tanah, berdoa sekuat tenaga. Arwan hanya bisa berdiri terpaku, antara ketakutan dan rasa penasaran yang makin besar. Malam itu, ia sadar bahwa cerita-cerita tentang Taman Pramuka bukan sekedar mitos. Ada sesuatu yang nyata, sesuatu yang menolak dilupakan. Sejak kejadian itu, Arwan terus kembali ke taman untuk mencari bukti. Namun, setiap kali ia mencoba, selalu ada kejadian aneh yang menghalanginya. Kamera rusak, baterai drop, file foto hilang sendiri. Seakan ada kekuatan yang tidak ingin kebenaran itu terungkap. Dan bagi Indra, malam itu meninggalkan trauma yang tidak bisa dihapus. Ia selalu mengingat sosok hitam besar, jeritan dari lorong, dan prajurit tanpa kepala yang menembus tembok. Baginya, Taman Pramuka bukan lagi sekedar tempat kerja. Ia adalah gerbang menuju dunia lain, tempat arwah penasaran berkeliaran, menunggu siapa saja yang berani mendekat. Jalan tongkeng dan bayangan tanpa wajah. Hujan baru saja reda malam itu. Jalan Riau masih basah, lampu jalan memantulkan cahaya kuning pucat di genangan air. Di sekitar Taman Pramuka, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas, sisanya sepi. Di ujung jalan, seorang pengemudi ojek online bernama Salman Firdas tengah menunggu order. Ia memilih berhenti tak jauh dari taman karena sinyal di sana cukup kuat. Namun, keputusannya itu segera menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Jam menunjukkan pukul 2:15. Angin malam menusuk tulang, membawa bau tanah bercampur bau besi berkarat. Salman menyalakan rokok, lalu melihat ke arah jalan tongkeng,
jalan kecil yang bersambung langsung dengan area taman. Di sana, samar-samar terlihat bayangan kuda berjalan perlahan. Ia mengerjap, mengira itu hanya ilusi cahaya. Tapi semakin diperhatikan, semakin jelas sosok itu muncul. Seekor kuda hitam, tinggi dan gagah, namun dengan mata merah menyala. Di atasnya, duduk seorang prajurit berseragam kolonial. Jantung Salman berdegup kencang. Ia ingin yakin, apakah benar yang dilihatnya. Namun, begitu pandangannya naik ke atas bahu prajurit itu, tubuhnya langsung membeku. Tidak ada kepala, hanya leher putus dengan asap tipis yang mengepul. Salman panik. Ia segera menyalakan motornya. Namun, entah mengapa, mesin tidak mau menyala. Padahal siang tadi motor itu tidak bermasalah. Tangannya gemetar, keringat dingin mengucur deras meski udara begitu dingin. Ia terus mencoba, namun suara starter hanya terdengar lirih, tak pernah benar-benar hidup. Tiba-tiba, suara derap kuda mendekat cepat. Dalam hitungan detik, sosok itu sudah tepat berada di hadapannya. Salman menutup mata, berusaha membaca doa. Tapi yang terdengar justru suara berat seperti bisikan dari dalam dadanya sendiri. Suara itu berkata, "Kepalaku, di mana kepalaku?" Salman hampir pingsan. Saat ia membuka mata, sosok itu sudah menghilang. Namun, motornya tiba-tiba hidup sendiri, mesinnya meraung keras. Tanpa pikir panjang, ia langsung tancap gas, meninggalkan taman dengan tubuh gemetar. Sejak malam itu, Salman tidak pernah lagi mau mengambil order melewati jalan tongkeng. Cerita Salman ini kemudian menyebar di kalangan driver ojek online lainnya. Banyak yang mengaku merasakan hal aneh saat melintas malam-malam di sekitar Taman Pramuka. Ada yang mengaku melihat sosok perempuan berdiri di bawah pohon besar, rambutnya panjang menutupi wajah. Ada pula yang mendengar suara anak kecil berlarian sambil tertawa, padahal taman sudah sepi total. Salah satu kesaksian paling menyeramkan datang dari seorang pedagang asongan bernama Wiwik Kartasasmita. Ia sering berjualan minuman di sekitar taman hingga larut malam. Suatu kali, ia sedang menata dagangannya ketika melihat seorang pria muda mendekat. Pakaian pria itu rapi, seperti orang kantoran. Ia membeli air mineral, lalu duduk di bangku taman. Wiwik sempat berbincang sebentar, dan merasa heran karena wajah pria itu terlalu pucat. Bibirnya biru, dan tatapannya kosong. Ketika Wiwik menoleh lagi setelah membereskan barang, pria itu sudah tidak ada. Botol air mineral masih ada di bangku, belum terbuka, tapi tubuhnya lenyap begitu saja. Wiwik menelan ludah. Ia mencoba mencari, tapi tak ada siapapun. Malam itu ia pulang lebih cepat, meninggalkan dagangan begitu saja. Selain itu, beberapa warga sekitar juga kerap melaporkan bau aneh yang datang dari arah taman. Bau busuk seperti bangkai, muncul tiba-tiba lalu hilang. Anehnya, bau itu sering muncul bersamaan dengan suara langkah kaki di sekitar pohon tua, meskipun tidak ada orang lewat. Indra, sang penjaga parkir, semakin yakin bahwa roh-roh yang mendiami taman bukan hanya sekedar legenda. Ia sendiri pernah merasakan tubuhnya tiba-tiba berat, seakan ada seseorang menunggangi punggungnya. Ketika ia berusaha berdiri, tubuhnya tidak bisa bergerak. Dari sudut matanya, ia melihat sosok hitam besar menunduk tepat di belakangnya. Matanya merah, giginya tajam. Indra hampir kehilangan kesadaran sebelum akhirnya makhluk itu menghilang. Fenomena paling mengerikan justru terjadi ketika beberapa remaja iseng mencoba uji nyali. Mereka datang berkelompok, membawa kamera dan senter, lalu berjalan ke tengah taman sambil tertawa-tawa. Salah satu dari mereka menantang, "Kalau benar ada hantu prajurit tanpa kepala, tunjukin sekarang." Tak lama setelah itu, angin kencang berhembus, membuat daun berguguran. Lampu taman padam seketika, menyisakan kegelapan total. Dari kejauhan, terdengar derap kuda mendekat. Salah satu remaja merekam dengan ponsel, dan dalam video yang buram, tampak bayangan besar melintas cepat di belakang mereka. Suara teriakan pun pecah, mereka berlari ketakutan meninggalkan taman. Esoknya, salah satu dari mereka jatuh sakit aneh, tubuhnya panas dingin, dan terus mengigau tentang seorang prajurit mencari kepala. Kisah-kisah seperti ini semakin memperkuat reputasi Taman Pramuka sebagai taman angker di tengah kota. Ironisnya, di siang hari, taman ini masih dipenuhi keluarga, anak-anak bermain, dan pasangan muda duduk bercengkerama.
Seakan malam dan siang adalah dua dunia berbeda, dengan wajah yang sama sekali bertolak belakang. Bagi warga Bandung, Taman Pramuka bukan sekedar ruang terbuka hijau. Ia adalah simbol, pengingat bahwa di balik keindahan kota, ada sejarah kelam yang tidak bisa dihapus. Arwah-arwah yang tersiksa di penjara bawah tanah, prajurit tanpa kepala yang mencari keadilan, serta makhluk-makhluk hitam yang menghuni kegelapan, semuanya masih hadir. Menunggu siapa saja yang berani melewati batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Testimoni dari masa lalu. Hujan rintik turun di atas pepohonan Taman Pramuka. Jalan Riau masih ramai dengan kendaraan, namun di dalam taman, suasananya kontras, sepi, dingin, dan penuh bayangan gelap. Di salah satu bangku tua, duduk seorang pria parubaya bernama Pak Daryono. Ia adalah warga lama yang tinggal di sekitar Jalan Tongkeng sejak tahun 1970-an. Rambutnya sudah memutih, tubuhnya agak bongkok, tapi tatapan matanya tajam penuh kenangan. Bagi Pak Daryono, Taman Pramuka bukan hanya ruang hijau. Ia adalah saksi bisu perjalanan hidupnya. Namun, ia juga saksi dari kejadian-kejadian aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Malam itu, ia bersedia bercerita kepada Arwan Sutrisno, mahasiswa yang beberapa minggu terakhir masih tekun meneliti sejarah taman ini. Kalau kau pikir hantu prajurit tanpa kepala itu cuma cerita karangan, kau salah besar, ujar Pak Daryono dengan suara bergetar. Saya pernah lihat sendiri, puluhan tahun lalu. Arwan mencondongkan tubuh, mencatat setiap kata. Pak Daryono melanjutkan, malam itu, sekitar tahun 1982, ia pulang dari kerja lembur. Jalanan sepi, hanya suara angin dan derit sepeda tuanya. Saat melewati taman, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir terjatuh. Seekor kuda hitam berlari kencang melintas di depannya. Di atasnya, seorang prajurit Belanda dengan seragam lengkap. Tapi yang membuat darahnya membeku, prajurit itu tanpa kepala. Dari leher yang terputus, darah hitam menetes, jatuh ke jalan, lalu menghilang begitu saja. Saya berhenti, gemetar. Lalu, entah kenapa, kuda itu berhenti juga, menoleh ke arah saya. Tidak ada wajah, tapi saya merasa ditatap. Rasanya dada saya sesak, nafas hampir habis, kata Pak Daryono, matanya menerawang jauh. Setelah itu saya pingsan. Warga menemukanku tergeletak di pinggir jalan. Cerita itu membuat Arwan semakin yakin, urban legend ini bukan sekadar isapan jempol. Ada banyak saksi, dari berbagai generasi. Selain prajurit tanpa kepala, Pak Daryono juga bercerita tentang suara-suara yang kerap terdengar dari arah penjara bawah tanah. Ia sendiri pernah mendengar suara orang berdoa lirih dengan bahasa yang tidak ia mengerti. Suara itu datang dari dalam lorong gelap, diiringi bunyi besi beradu. Seperti orang berantai yang merangkak di dalam sana, ucapnya. Arwan merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia membayangkan bagaimana para tahanan pribumi disiksa di tempat itu. Jeritan mereka terperangkap hingga kini, menjadi gema yang tak pernah hilang. Kisah lain datang dari seorang ibu rumah tangga bernama Mbak Nurlela, yang rumahnya tidak jauh dari taman. Ia sering mendengar suara anak kecil berlarian di malam hari, lengkap dengan tawa riang. Namun, ketika ia mencoba mengintip dari jendela, tak ada siapapun. Suara itu muncul berulang kali, terutama saat hujan baru reda. Pernah suatu kali, ia memberanikan diri keluar, dan di bawah pohon besar ia melihat bayangan anak-anak berlari, tanpa wajah. Hanya tubuh samar yang terus bergerak, kemudian hilang dalam sekejap. Mitos lain yang berkembang di kalangan warga adalah tentang seorang wanita berambut panjang. Konon, ia sering duduk di salah satu bangku taman, mengenakan gaun putih lusuh, menunduk sambil menangis. Beberapa pengendara yang melintas di jalan depan taman bersaksi pernah melihat sosok itu. Saat mereka menoleh lagi, bangku itu kosong. Bahkan ada seorang pengendara motor yang hampir celaka karena saking kagetnya melihat sosok tersebut tiba-tiba berdiri di tengah jalan. Indra Lesmana, si penjaga parkir, juga pernah mendengar cerita dari rekan-rekannya. Katanya, pada malam tertentu, ada bau anyir darah yang sangat kuat di sekitar taman. Bau itu sering muncul menjelang tengah malam, dan biasanya diikuti dengan penampakan sosok prajurit tanpa kepala. Pak Daryono menarik napas panjang sebelum menutup ceritanya. Taman ini bukan sekedar angker.
Ini adalah penjara jiwa-jiwa yang tak pernah bisa pergi. Mereka ditinggalkan, dilupakan, tapi dendamnya tetap hidup. Itu sebabnya kita masih mendengar rantai, jeritan, bahkan melihat wujud mereka. Arwan tercenung, menatap gelapnya taman yang perlahan tertutup kabut tipis. Ia merasa ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Entah mata merah genderuwo, atau tatapan kosong prajurit tanpa kepala. Hatinya berdebar kencang. Makin dalam ia menggali kisah taman ini, makin besar pula rasa takut yang merayap. Tapi di sisi lain, rasa penasarannya justru tak terbendung. Ia merasa masih ada misteri yang belum terungkap sepenuhnya. Malam itu, sebelum berpisah, Pak Daryono berpesan lirih. Kalau kau masih ingin meneliti, jangan pernah sendirian. Dan jangan coba-coba memanggil mereka, karena kalau mereka datang, kau tidak akan bisa mengusirnya lagi. Arwan hanya mengangguk. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu suatu saat ia harus melanggar pesan itu, demi menemukan kebenaran terakhir dari taman ini. Penglihatan terakhir. Malam itu, langit Bandung mendung. Awan hitam menutup bulan, membuat suasana di Taman Pramuka semakin kelam. Jalan Riau masih ada beberapa kendaraan, tapi di dalam taman hanya ada satu sosok yang melangkah, Arwan Sutrisno. Ia datang sendirian, melanggar pesan Pak Daryono. Rasa penasaran sudah terlalu besar. Ia ingin membuktikan, sekali untuk selamanya, apakah hantu prajurit tanpa kepala benar-benar nyata atau hanya bayangan ketakutan manusia. Ia membawa kamera, perekam suara, dan sebuah buku catatan. Di kepalanya, ia sudah menyiapkan skenario. Ia akan mendekat ke tembok yang menutup penjara bawah tanah, lalu menyalakan perekam, berharap bisa menangkap suara rantai atau jeritan. Jika beruntung, ia bisa merekam penampakan itu sendiri. Pukul 11 malam, taman sudah benar-benar sunyi. Lampu taman padam hampir seluruhnya. Hanya ada cahaya samar dari lampu jalan di luar pagar. Angin dingin berhembus, membawa bau besi karat bercampur bau anyir. Jantung Arwan berdegup cepat, tapi ia melangkah mantap menuju bangunan kecil di sisi timur taman. Begitu sampai di depan tembok retak itu, ia menempelkan telinga. Hening, tak ada suara apapun. Ia lalu menyalakan perekam suara. Beberapa menit berlalu, masih sepi. Namun, tiba-tiba terdengar suara lirih. Bukan rantai, bukan jeritan. Suara itu jelas berbicara. Bahasa asing, parau, seperti suara orang tua. Arwan terbelalak. Ia menekan telinganya lebih dekat. Kata-kata itu semakin jelas, seolah berasal dari dalam lorong. Tiba-tiba, suara itu berubah menjadi teriakan panjang, menusuk telinga. Arwan tersentak mundur. Saat ia menoleh, matanya membeku. Dari celah tembok, muncul asap putih tebal. Dari dalam asap itu, terlihat sosok bayangan bergerak. Tubuh tinggi, tegap, berseragam kolonial. Lalu, muncul seekor kuda hitam, dengan mata menyala merah. Sosok prajurit itu muncul sepenuhnya, menunggangi kuda, tepat di depan Arwan. Tubuhnya gagah, tapi tanpa kepala. Dari lubang leher, asap terus mengepul, melingkari tubuh kuda. Arwan kaku, tak bisa bergerak. Kamera di tangannya bergetar hebat. Sosok itu menunduk, atau lebih tepatnya, tubuhnya bergerak ke arahnya, meski tanpa kepala. Dan tiba-tiba, suara berat terdengar, bergema langsung di dalam kepala Arwan. Kau, yang mencatat, kau harus menulis kebenaran. Kepalaku, tidak pernah ditemukan. Mereka menyembunyikannya, di bawah tanah ini. Arwan terperanjat. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Sosok itu lalu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah tanah di bawah bangunan. Sejenak, Arwan merasa bumi bergetar. Ia mendengar suara jeritan dari segala arah, suara rantai, suara doa, suara tangisan. Semuanya bercampur jadi satu. Tubuhnya hampir roboh. Kemudian, dari kabut di sekeliling taman, muncul sosok-sosok lain. Genderuwo besar, pocong melompat, wanita berambut panjang menangis, anak-anak berlari tanpa wajah. Mereka semua berkumpul, mengelilingi Arwan. Udara menjadi sangat dingin, napas Arwan berasap. Ia menutup matanya, berharap semua itu hilang. Tapi ketika ia membuka mata lagi, sosok prajurit tanpa kepala sudah tepat di depannya, begitu dekat, hingga Arwan bisa mencium bau darah dan karat. Lalu, sosok itu menghilang,
bersama semua makhluk lain. Taman kembali sepi. Hanya tersisa Arwan, tubuhnya gemetar, tangannya masih menggenggam kamera. Ia buru-buru melihat hasil rekaman. Namun, layar kamera gelap. File kosong. Semua rekaman hilang, seakan tidak pernah ada. Perekam suara pun sama, tak menyimpan apapun. Arwan terduduk lemas. Ia sadar, semua bukti lenyap. Tapi ia masih hidup, dan ia masih mengingat semuanya. Dengan tangan gemetar, ia menulis di buku catatannya. Ia menulis dengan cepat, takut lupa. Mereka ada di sini. Mereka marah. Kepala prajurit itu disembunyikan. Penjara bawah tanah adalah kuncinya. Keesokan paginya, warga menemukan Arwan pingsan di bangku taman. Buku catatannya tergeletak di sampingnya. Namun, halaman terakhir yang ia tulis sudah kosong, tak ada tinta. Seperti tinta itu menguap, hanya garis samar, seakan tulisan itu memang pernah ada, lalu ditelan waktu. Sejak malam itu, Arwan jarang terlihat lagi di sekitar taman. Ada yang bilang ia pindah kota. Ada juga yang percaya ia jatuh sakit karena gangguan makhluk halus. Indra, sang penjaga parkir, mengaku pernah melihatnya sekali. Arwan duduk sendirian di pinggir taman. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap tembok penjara bawah tanah. Saat dipanggil, ia hanya tersenyum samar dan berkata, "Mereka masih ada di sini." Dan hingga hari ini, kisah prajurit tanpa kepala, genderuwo, dan arwah penasaran di Taman Pramuka Bandung tetap menjadi misteri. Taman itu tetap berdiri, menjadi ruang hijau di tengah kota, tapi sekaligus menjadi gerbang yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia lain. Siapapun yang berani datang larut malam, harus siap menerima konsekuensinya. Karena tidak ada yang tahu, apakah mereka hanya akan melihat bayangan, atau justru dibawa masuk ke dalam lorong gelap, tempat arwah-arwah itu menunggu. Terima kasih sudah menyimak. Terus ikuti Jejak Hororit untuk mendapatkan kisah nyata penuh misteri dan inspirasi. Jangan lupa subscribe.